Puji bagi nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Mengucap syukur buat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita masih boleh ada, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberi nafas hidup oleh Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan, masih Tuhan berikan kepada kita. Dan saat ini mari, yang ada saat ini maupun yang ada di online, mari kita sama-sama menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan kami datang bersyukur kepada-Mu, menaikkan ungkapan syukur kami, kami membawa penyembahan kami kepada-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Biarlah penyembahan ini dapat berbau harum menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah walau tak dengar puisi yang indah, biarkanlah ku memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Lebih lagi dan Tuhan sama-sama. Engkau tahu Tuhan di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah Tuhan saat ini menyembah setiap kami Tuhan. Walau tak dengar puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari buat penyembahanmu saat ini kepada Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, walau tak dengar melalui pujian kami, puisi yang indah, selalu Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh
Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah Kamu lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. ku menyembah. Menyembah-Mu. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan, ku rindu menyembah-Mu dengan segala yang Ku punya, segala yang Kau beri. Yang terbaik dari Ku mau menyembah-Mu. Oleh sebab itu, bersyukur Sebab kepada Kau yang Tuhan. layak, Di pagi hari yang indah ini Tuhan. sebab Kau yang layak disembah, Biar setiap yang bernafas sebab Kau memuji-Mu. yang layak terima pujian. Haleluya. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kau layak disembah Tuhan, haleluya. Lebih dari segala apapun, Bawa pujian kami padamu Tuhan, semuanya dari-Mu. Kau beri yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya, ajaib segala perbuatan-Mu meskipun kami tak seberapa Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Kau ada bersama kami saat ini. Kau ada bagi kami. Kau terindah dalam kehidupan kami. Pujian sembah
apakah kami membalas setiap kebaikan-Mu? Hanya melalui pujian kami, hanya melalui ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa kepadamu dengan tulus hati kami. Setiap waktu Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka kasih-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Hati kami bersuka karena Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap pujian kami menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk belajar sebagian dari firman Tuhan. Biar Engkau berikan kami hikmat, Roh Kudus-Mu membantu kami untuk memahami setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai ruangan ini Tuhan. Sehingga Tuhan firman-Mu tidak berlalu begitu saja tapi benar-benar tertanam dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Luar biasa. Sepertinya ini ground paling Saraba paling banyak pesertanya. Oke. Ya, ini adalah gabungan dari ground Unhas dan ground Rising. Oke, ada beberapa orang yang saya belum tahu namanya. Tapi saya pastikan kita semua akan dapat bagian untuk sharing pagi hari ini. Jadi saya juga percaya kita semua sudah baca firman Tuhan yang akan kita sharingkan malam pagi hari ini. Oke, kita akan baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Jadi kita akan ganti-gantian, yang ground Unhas akan baca ayat yang pertama dan ground Rising ayat yang kedua, jadi ganjil genap. Kita akan mulai dari ground Unhas terlebih dahulu dengan perikop berjaga-jaga. Silakan ground Unhas 3, 2, 1. Zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. karena kamu tahu sendiri Tahu benar-benar
bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berkeput pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah membaca ayat ini sejak dari tadi, dari rumah. Jadi kita semua sudah punya paling tidak satu bagian yang bisa kita bagikan. Ibaratnya roti, paling kita sudah bisa membagi-bagikan roti itu kepada teman-teman yang kita temui pagi hari ini atau buat yang mendengarkan kita. Oke, kita akan sama-sama pelajari. Dalam pembacaan ini ada satu hal yang menarik bahwa dikatakan di firman Tuhan kita semua tahu bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tapi kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi kita tahu bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Kira-kira begitulah. Satu hal yang menurut saya dan mungkin buat kita juga, satu hal yang paling tidak mengenakan itu adalah menunggu. Gitu. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar ketika kita sudah tahu bahwa nanti Tuhan akan datang. Tapi waktunya kita tidak tahu kapan. Misalnya orang berjanji buat kita nanti akan datang, tapi kamu standby, tunggu di sini nanti akan datang. Tapi kita tidak tahu kapan waktu nantinya itu. Nah, di saat menunggu itu, ini yang sama-sama mau kita pelajari. Apa yang kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan, semuanya tercatat di dalam Alkitab. Gitu. Jadi kita akan sharing malam hari ini, dimulai dari ground mana dulu ini? Oh, dari ujung. Puji Tuhan ya, yang di ujung sini ada Cerin. Ada di ujung belakang ada Hiskia. Di ujung kanan ada Noven dan ada Jenny. Tinggal pilih mau dari ujung mana ini. Oke, kita mulai dari Hiskia kayaknya ya. Yang sudah paling siap ini. Silakan mic-nya dikasih ke Hiskia. Kira-kira apa yang mau di-sharingkan buat kita semua? Trias boleh. Cek. Oh ya. Cek tes. Oke. Kalau dari yang saya baca ini, itu benar tadi yang Kak Vero bilang, kita ini tahu bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi ya itu tadi kita menunggu kapan kita diangkat atau Tuhan Yesus datang itu kapan, kita tidak tahu, kita menunggu. Tapi yang bisa saya bilang, yang saya dapat, bahwa keselamatan di dalam Kristus itu meskipun kita menunggu, tapi itu pasti. Jadi seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita mendapat ketenangan sendiri begitu. Kita tidak lagi
ragu-ragu atau tidak lagi ada ketidakpastian dalam diri kita. Karena kita percaya kalau Tuhan itu pasti menyelamatkan kita. Gitu. Oke, kalau yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Iskia itu istilahnya penantian kita itu tidak sia-sia lah, worth to wait. Gitu. Jadi ada hasilnya dan itu sudah pasti. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam soal ini. Saya akan lanjut ke bagian tadi dari ground arising, jadi saya minta dari ground Unhas sekarang satu orang silakan. Nurensi, apa yang mau dibagikan dari pembacaan kita? Kalau saya tuh tentang kita harus tahu identitas kita tuh sebagai anak-anak terang, sebagai anak Tuhan. Kita tuh lebih tepatnya harus sadar begitu. Sebenarnya kita tuh mau ngapain sih? Sebenarnya kita ada di sini. Tuhan itu punya maksud dan tujuan tersendiri yang kadang kita pikir baik, tapi bagi Tuhan kan ada yang lebih baik. Jadi kita harus lebih sadar kita itu anak-anak terang, kita harus sadar identitasnya kita sadar bagaimana hidup anak-anak terang. Mungkin itu. Oke, kalau yang saya tangkap adalah Tuhan itu sebenarnya pada waktu kembali ke surga, Tuhan itu sebenarnya sudah punya tugas, sudah bagikan tugas buat kita semua. Buat murid-murid Tuhan Yesus, buat orang-orang yang percaya pada Tuhan. Jadi pada waktu kita menanti, kita tuh tidak menanti dengan tidak ada pekerjaan, alias kita menanti itu bukan yang bengong begitu, tapi kita semua tuh punya sesuatu untuk dilakukan. Nah itu yang Nurensi mau coba bilang, bahwa kita harus sadar bahwa kita tuh tidak menanti tanpa melakukan apa-apa, tapi ada hal yang perlu kita lakukan karena kita adalah anak-anak terang gitu, anak-anak Tuhan gitu. Oke, sekarang dari ground arising lagi, saya minta Dimas silakan. Shalom. Shalom. Kalau dari saya berarti pembahasan kita malam ini itu tentang menunggu dan bersabar, Kak. Ya, Secara bisa garis diulang besar. gitu. Kalau saya sering ada satu pergumulanku, Kak, dari lama sekali. Pergumulanku dari lama sekali, yang dimana kalau biar doa makan atau doa apa, saya doakan itu. Tapi sampai sekarang Tuhan tidak jawab itu doaku. Dan mungkin kayak gue pikir, mungkin belum saatnya, mungkin Tuhan masih mau saya bersabar untuk menunggu. Nah terus mungkin jawabannya Tuhan itu tidak kayak satu hari itu kayak langsung Tuhan buat mujizat tentang pergumulanku itu. Tapi belakangan ini saya rasa kayak saya kan materi sharing kita di ground kemarin itu tentang keterbukaan. Nah saya kan sempat ada sharing sama teman-teman, bukan teman-teman groundku sih, teman-teman yang lain. Nah sudah sharing-sharing tentang ini pergumulanku, terus ini mereka kayak kasih masukan, bilang, oh bagusnya ini begini Dimas, Tuhan sengaja kasih kau ada di pergumulan itu karena begini. Nah di situ saya kayak rasa, oh jangan-jangan ini Tuhan sudah menjawab pergumulanku sedikit demi sedikit melalui kayak masukan-masukan dari teman-temanku yang lain. Itu sih, itu yang ada tadi di ayat 11, membangun dan saling menasihati. Itu yang saya bisa sangkut pautkan dari itu yang pergumulanku yang udah dijawab-jawab sama ayat ke-11 ini. Jadi saya satu sisi saya merasa bersyukur bisa bergabung di komunitas ini karena komunitas ini bisa membangun, saling menasehati. Haleluya. Jadi begitu. Jadi buat kalian yang butuh komunitas membangun dan saling menasehati, jangan lupa gabung bersama kami. Goal Sisi. Oke, ya. Sebenarnya tema kita itu minggu ini yaitu kejenuhan, mengatasi kejenuhan. Jadi
itu sangat berkaitan dengan apa yang tadi Dimas katakan, bahwa dia juga bisa dibilang sudah jenuh ya, kayak berdoa tapi kok enggak melihat jawaban. Dan mungkin sebagian dari kita atau mungkin kita semua punya hal yang sama. Kita menanti sesuatu tapi tidak muncul-muncul, atau kita berdoa tapi belum ada jawabannya sampai sekarang. Nah, bisa jadi kita ada di titik jenuh, dan itu manusiawi karena semua itu adalah perasaan yang natural gitu, yang kita semua tuh bisa rasakan. Nah, itulah kenapa pagi hari ini kita akan membahas itu. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita menunggu terlalu lama. Tadi Dimas sudah katakan bahwa kita perlu yang namanya komunitas, supaya kita akan terus saling membangun satu sama yang lain, saling menyadarkan. Nah, thank you Dimas. Dan saya mau dengar suara dari tim yang di belakang. Dari Pauline, silakan Pauline. Baik, shalom semuanya. Shalom. Ada 3 poin yang saya sudah Wow. catat sebelum hadir, Luar biasa. yaitu implikasi bagi kita atau sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, yaitu yang pertama itu hidup dalam ketaatan. Umat percaya harus hidup dalam terang, menjauhi kegelapan dosa atau melakukan segala perbuatan yang baik, dan selalu siap menyambut kedatangan Kristus. Dan yang poin kedua itu sikap beriman dan penuh harapan. Nah, poin kedua ini bisa kita terapkan menggunakan iman, kasih, dan pengharapan keselamatan sebagai perlengkapan untuk menghadapi kehidupan. Nah, poin yang terakhir itu yang sama seperti yang disampaikan sama Kak Dimas tadi, sama sudah dijelaskan sama Kak Vero, yaitu komunitas yang saling menguatkan, seperti komunitas-komunitas yang kita lakukan sekarang, saling menguatkan dan membangun komunitas yang saling menasehati satu sama lain. Nah, itu saja dari saya, terima kasih. Oke, thank you Pauline. Terlihat sekali persiapannya ya. Jadi tadi yang saya sudah bilang bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita dengan menunggu tanpa ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Jadi tadi Pauline bilang kita harus menjadi orang-orang generasi yang siap kapanpun Tuhan mau datang. Ibaratnya kalau misalnya kita itu dalam posisi lagi siap, sesuatu yang datang tuh tidak mengagetkan kita, tidak mengejutkan kita. Nah, kita juga harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Sama seperti tertulis di dalam Alkitab, sambil kita menanti kedatangan Tuhan, kita harus memiliki iman bahwa Tuhan itu akan datang. Dan Tuhan ada sebenarnya beserta dengan kita. Dan kita harus menjalani kehidupan ini, kita perlu kasih. Kita perlu kasih untuk terus menopang orang-orang di sekeliling kita, terus menjalani kehidupan kita dengan kasih yang daripada Tuhan. Dan kita perlu punya pengharapan bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Selanjutnya, komunitas itu berpengaruh buat kita pada saat kita menunggu sesuatu. Komunitas akan membantu kita, komunitas yang benar ya, akan membantu kita, menguatkan kita pada saat kita mulai jenuh, mulai goyah imannya, mulai bosan. Komunitas akan membantu kita. Nah, thank you Pauline. Kita akan mendengarkan suara dari Tamariska yang lagi baru terbebas dari pergumulan. Ada 6 poin kalau tidak salah Tamari. Kalau dari saya itu dari perikop yang kita baca sekarang, betul yang seperti yang disampaikan oleh Kak Vero tentang kejenuhan itu manusiawi. Tapi kembali lagi kita lihat dari perikop yang telah kita baca, jangan sampai kejenuhan ini membuat kita merasa
sangat lelah dan tidak bersemangat lagi. Tetapi di ayat yang ke berapa ini? Ke-8 dari terjemahan firman Allah yang hidup, tetapi marilah kita yang hidup di dalam terang tetap sadar dengan memakai iman dan kasih sebagai baju zirah dan pengharapan akan keselamatan sebagai topi pelindung. Jadi seperti yang telah kita dengar bersama, kayak kejenuhan itu manusiawi, tetapi jangan pernah lupa kalau kita sebagai identitas kita sebagai anak-anak terang. Saya juga ada mencatat 3 poin. Yang pertama itu, jangan biarkan kejenuhan itu membuat kita kehilangan fokus kepada Tuhan dan tujuan hidup kita. Dan yang kedua itu, berjaga-jagalah untuk tetap siap dan menghadapi setiap tantangan dan pergumulan yang mungkin kita dan teman-teman yang lain kita alami. Dan yang terakhir, selalu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan menopang kita dalam setiap situasi kehidupan kita. Terima kasih. Wow, luar biasa. Thank you Tama. Jadi tadi saya sempat mencatat ada poin-poin yang sangat baik tadi dari Tama. Jangan biarkan kita hilang fokus karena kita jenuh. Kita hilang fokus dari Tuhan dan tidak punya semangat untuk menjalani kehidupan karena kita sudah terlalu lelah untuk menunggu, kita terlalu jenuh gitu. Nah, teman-teman, ada satu hal yang berbahaya dari kejenuhan ini. Pada saat kita tidak melakukan sesuatu, kita menjadi jenuh dan apa yang kita lakukan pada saat jenuh ini yang menjadi kemudian bisa dipakai oleh iblis untuk menggoda kita. Nah, ingat cerita mengenai Daud. Pada waktu dia sementara tidak berperang, kita semua sudah tahu ya. Biasanya dia pergi berperang, kemudian dia tidak berperang. Dan dia berleha-leha di sana. Akhirnya kita tahu apa yang terjadi, godaan datang, iblis pakai celah yang begitu kecil itu untuk menjadikan dosa yang besar. Dan akhirnya kita tahu seperti apa perjalanan keluarga Daud. Dan ada beberapa juga contoh di Alkitab yang menunjukkan kejenuhan pada saat menunggu dan ada efeknya daripada kejenuhan, daripada apa yang mereka lakukan pada saat jenuh. Misalnya kita juga mungkin pernah dengar cerita mengenai Saul. Waktu itu dia menunggu seorang nabi untuk datang mempersembahkan korban pada waktu mereka ingin berperang, dan kebiasaan bangsa Israel pada waktu itu mereka akan mempersembahkan korban untuk kemudian mereka berperang. Tapi dia tidak sabar menanti seorang nabi ini untuk mempersembahkan korban. Dia melakukannya sendiri karena dia menunggu dan sudah tidak sabar, dia sudah tidak tahan. Apalagi ada tekanan dari rakyat gitu. Kapan ini kita akan binasa, kita akan mati semua dan lain sebagainya. Dan akhirnya Saul mengambil keputusan yang salah dan ya seperti itulah dia kemudian ditolak oleh Tuhan. Nah, saya mau dengar suara dari Jenny. Silakan Jenny. Thank you Kak. Jadi yang aku pelajari dari bacaan kita tadi ada di ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Itu perumpamaan yang mau diajarkan Tuhan ke kita. Yang kutangkap adalah bukan kita jangan tidur, tapi jangan berleha-leha, jangan menyia-nyiakan waktu kita yang ada, tapi gunakan waktu yang ada itu untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Dan pas baca ayat ini tadi, aku teringat sama ada pepatah bilang laki juga butuh persiapan untuk kita dapatkan, karena banyak orang dia merasa orang laki karena mereka laki, padahal banyak yang mereka persiapkan untuk mendapat momen laki mereka. Jadi di luar konteks, selain dari mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan,
kita perlu mempersiapkan diri untuk ketika kita meminta sesuatu sama Tuhan, kita harus diiringi dengan persiapan diri kita juga. Tidak hanya meminta, tapi juga mempersiapkan diri kita untuk menyambut momen-momen yang mungkin akan diberikan sama Tuhan nanti. Oke Jenny, yang pertama Jenny bilang jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Karena seperti yang kita tahu, kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan waktunya. Dan kemudian pada saat kita tahu bahwa kita tidak tahu, kita perlu yang namanya persiapan. Nah, persiapan sebagai anak-anak Tuhan ya apa? Persiapan diri kita untuk kedatangan Tuhan yang pastinya Tuhan mau dapati kita dalam keadaan percaya sama Tuhan. Dan Tuhan mau kita menghasilkan buah untuk orang-orang sekeliling kita. Tuhan mau dapati kita dalam keadaan yang seperti itu. Kemudian saya mau dengar suara dari Yabes. Silakan. Kalau dari saya, sama kayak Dimas tadi, di ayat yang terakhir, itu kita harus saling menasihati. Kalau dibilang tadi, komunitas itu kayak di gereja, tapi lebih utama lagi itu dasarnya kita, komunitasnya kita itu mungkin kehidupan di rumah. Yang kadang mungkin kita aktif di komunitas, tapi mungkin kita tidak aktif di rumahnya kita sendiri saling menasihati. Mungkin itu kadang ada banyak orang-orang yang miss. Entah mungkin karena di rumahnya ada masalah, tapi bukannya dari rumah dulu harus kita benarkan biar kita di luar juga bisa makin berdampak, kita juga bisa menasihati orang-orang, saling menjaga, mungkin seperti itu dulu dari saya. Oke, jadi kita komunitas yang pertama kita temui itu ialah keluarga gitu, orang-orang di rumah. Jadi bisa kita praktekkan dari dalam rumah kita gitu, komunitas kita yang pertama kita temui yang Tuhan tempatkan kita di situ. Tapi ada case-case tertentu di mana kita tidak tahu, mungkin keluarga yang maksudnya keluarga yang sebenarnya seperti yang misalnya orang tua utuh gitu. Ada kan case-case yang seperti itu. Nah, tempat di mana Tuhan tempatkan, misalnya kita ditinggalkan oleh orang tua, lalu Tuhan membawa kita di rumah misalnya oma, opa. Nah, itu juga tempat komunitas kita, dan kita perlu pakai value yang namanya family. Kita perlu menghormati orang yang lebih tua dari kita, dan seperti itu. Komunitas dimulai dari rumah, di mana tempat kita berada, di mana Tuhan tempatkan kita. Dan teguran juga perlu kita dengarkan di situ, karena tidak sia-sia, tidak percuma Tuhan menempatkan kita di dalam satu rumah. Pasti ada tujuan Tuhan. Dan saya percaya bahwa tujuan Tuhan kadang dimulai dari situ. Waktu proses pembentukan tujuan kita selanjutnya selalu dimulai dari rumah kita. Gitu. Oke, thank you. Resti, silakan. Oke, jadi kalau yang saya tangkap dari perikop ini tuh kita disuruh untuk berjaga-jaga dalam masa penantian Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali. Dalam masa penantian ini pasti akan ada masa-masa jenuh yang seperti sudah tadi dijelaskan sama teman-teman. Dalam masa penantian ini mungkin kalau misalnya kita tidak berjaga-jaga, kita yang awalnya menjadi anak terang bisa menjadi redup terangnya kita. Nah, dalam ayat yang ke-11 itu yang saya tangkap tentang pentingnya punya komunitas. Karena kalau kita berjaga-jaga, misalnya kayak begadang sendiri tuh bisa bikin mengantuk, bisa kayak terlena. Sedangkan kalau punya teman kan jadi kayak seru. Sama dengan kalau kita punya komunitas untuk bertumbuh, terangnya kita akan semakin bercahaya gitu, semakin terisi energi-energinya. Iya. Dan bersyukurnya saya bergabung di komunitas ini. Haleluya.
Jadi kayak merasa bertumbuh bersama gitu. Karena kalau jangan sampai kita juga asal-asal memilih komunitas. Kita juga harus melihat komunitas yang bisa menasehati kita, yang mau membangun seperti yang dikatakan di ayat ini. Terus di ayatnya yang ke-10 juga itu yang kutangkap tentang dasar kita kenapa mau berjaga-jaga. Kalau di ayat 10 dikatakan yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Yang kutangkap di sini alasan kita untuk berjaga-jaga atau menanti itu karena Tuhan telah melakukan pengorbanan. Jadi kita juga harus berkorban, kita harus bisa bersabar menanti kedatangan Tuhan karena ya Tuhan sudah rela mati. Dan pada pasal sebelumnya di pasal 4 ayat yang ke-17 dan mungkin sering kita dengar bersama-sama, sesudah itu kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah meninggal dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi penantiannya kita ini tidak akan sia-sia karena kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya, Amin. mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, jadi luar biasa Resti, berjaga-jaga dalam komunitas itu membantu kita untuk tetap menyala. Jadi tadi contohnya sudah sangat bagus, kalau kita begadang sendirian itu kadang kita bisa tertidur. Kalau misalnya kita lagi mengerjakan sesuatu, tapi kalau kita sendirian itu bisa jadi kita tertidur. Nah kalau kita punya teman bisa begadang berjam-jam bahkan sampai pagi enggak tidur karena ada teman yang bisa membuat asik gitu masa kita mengerjakan sesuatu. Nah, komunitas juga komunitas yang sehat untuk kita bergabung di situ. Karena kalau kita salah masuk komunitas bisa jadi kita jadi lain-lain gitu. Nah, kita butuh orang lain tapi orang lainnya itu harus dilihat juga yang seperti apa. Jangan sampai kita jadi lain. Dan Resti juga bilang bahwa alasan kita untuk berjaga-jaga karena Tuhan itu sudah mengorbankan dirinya untuk selamatkan kita. Nah, kita tidak ingat baik-baik bahwa kita tidak berkorban apa-apa. Kita percaya pada Tuhan yang telah mengorbankan dirinya untuk kita. Hanya kita ini punya kehendak bebas. Kita punya pilihan sendiri. Jadi ini adalah satu nasihat buat kita supaya kita jadi tahu bahwa Tuhan itu sudah selamatkan kita. Dan Tuhan tidak mau pada saat kita memilih, pilihan kita itu pilihan yang salah. Sehingga kita nantinya binasa. Padahal Tuhan itu rancangannya semula, bahkan yang Tuhan mau, kita tuh semuanya hidup dalam keselamatan yang dari Tuhan. Nah untuk itu kita perlu berjaga-jaga. Bagaimana cara berjaga-jaganya? Kita harus punya teman yang juga seiman, yang mau juga berjaga-jaga bersama-sama dengan kita, yang mau juga sama-sama membangun imannya kita pada saat kita menanti janji Tuhan, pada saat kita menanti jawaban doa kita, pada saat kita menanti kedatangan Tuhan. Dan ayat ini, yang ayat yang ke-10 kalau kita baca di terjemahan firman Allah yang hidup, itu dikatakan Ia mati untuk kita sehingga kita dapat hidup bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Entah kita masih hidup atau sudah mati pada saat Ia datang lagi. Jadi ini artinya bahwa kita perlu memelihara iman kita, menjaga iman kita supaya ketika Tuhan datang, hari Tuhan datang, entah kita sudah mati, sudah meninggal atau kita masih hidup, Tuhan itu mengangkat kita. Tuhan menemukan kita itu mengakhiri segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita di dunia ini itu dengan keadaan yang baik gitu, yang seperti yang Tuhan inginkan, finish well gitu. Nah, jadi thank you Resti. Semoga kita terus bertumbuh dalam komunitas ini. Oke, selanjutnya dari Simon. Silakan Simon.
Atau mau dilempar dulu, Fani? Silakan, Fani. Oke, Santoso silakan. Oke, Shalom. Shalom. Saya ingin ada tiga hal ya. Yang pertama Ya, itu yang saya membacakan di ayat yang ke 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi di sini saya sangat diberkati dari firman Tuhan pada saat ini, bahwa yang pertama itu adalah identitas kita sebagai anak-anak terang. Ini adalah hal yang sangat penting. Mengapa tadi dikatakan juga bahwa berbicara tentang kejenuhan atau menanti, yaitu memang tidak sangat sulit bagi kita ya, sebagai anak-anak muda dan sebagainya, orang tua pun begitu. Tapi kita melihat bahwa menanti di dalam Kristus itu adalah yang seperti dikatakan oleh teman kita tadi, bahwa itu adalah hal yang pasti. Sebenarnya itu tidak menjenuhkan ketika kita berada di dalam Kristus, karena menanti waktu yang Tuhan berikan itu adalah hal yang baik, hal yang benar. Karena banyak hal juga yang saya alami ketika melakukan perjalanan lah, ladang pelayanan dan lain sebagainya. Dan terkadang memang jenuh, tetapi kita melihat bahwa bagaimana ketika ada komunitas, tadi kan berbicara tentang komunitas, ketika komunitas itu menopang kita, membangun kita, membangkitkan kita, dan itu kita kembali terbangun bahwa kita adalah anak-anak terang. Nah, sehingga dikatakan di perikop di sini adalah berjaga-jaga. Tentu sebagai anak-anak terang kita harus berjaga-jaga. Tidak boleh kita semau-maunya kita melakukan apa saja seperti itu, tapi lakukan. Dan dikatakan bahwa di dalam Roma pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi, ini yang kita syukuri, bahwa di dalam Kristus kita menjadi anak-anak terang. Dan ketika kita menanti apa yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, itu tidak membosankan. Saya rasa bahwa ketika kita melakukan pelayanan, melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, itu sangat menyenangkan bagi kita. Apalagi Tuhan kan seperti itu. Kemudian di ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi ini tadi berbicara tentang komunitas. Ini adalah hal yang sangat penting, dan saya juga sangat, ketika pertama kali bergabung di sini, saya ikut Grand Pro itu ya, sangat luar biasa, dan saya sangat terberkati dari sharingnya mereka, bahkan pada malam hari ini juga. Dan itu membuat saya bahwa lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan, lebih semangat lagi untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa di ayat yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Tentunya ya, kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Alkitab pun mencatat demikian, yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Vero, bahwa itu betul, bahwa tidak ada yang tahu siapapun itu. Nah, sehingga kita perlu berjaga-jaga. Dan dikatakan juga bahwa kalau seorang dalam rumah tahu kalau pencuri masuk, pasti dia berjaga-jaga. Mengapa ada kecurian? Karena ya tidak tahu bahwa pencuri akan masuk. Nah, begitu juga kedatangan Tuhan. Bukan berarti bahwa kedatangan Tuhan ini disamakan seperti tingkah lakunya atau kelakuannya seorang pencuri, tidak. Tetapi di sini ditekankan bahwa tidak seorang pun yang tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga kita perlu siap di dalam kehidupan kita, dalam
ya seperti ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena ya yang saya katakan tadi bahwa keselamatan itu pasti, dan keselamatan itu tidak, ya kalau yang lain kan mengatakan mudah-mudahan saya selamat, tapi tidak. Di sini saya mengatakan bahwa, dan firman juga Tuhan juga mengatakan bahwa ya keselamatan itu pasti, dan kita tidak perlu bosan. Mungkin dalam masalah sehari-hari mungkin ya bosan, tetapi yang saya rasakan ketika saya datang kepada Tuhan itu yang membuat saya sukacita, damai sejahtera. Dan jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ya, kembali kita diingatkan soal identitasnya. Ada mau menambahkan? Oh, kita diingatkan kembali bahwa identitas kita itu sudah pasti. Kita dikasih identitas oleh Tuhan, yaitu terang. Nah, ternyata yang dimaksud di pembacaan ini setelah saya pelajari dan saya dengarkan dari teman-teman semua sebagai anak-anak terang. Ternyata ada satu masa pada saat kita menanti kedatangan Tuhan. Tadi kita sudah baca di ayat yang ketiga, dikatakan apabila ada orang-orang yang berkata bahwa semuanya baik-baik saja, semuanya aman. Tanpa sadar, hal-hal seperti itu bisa membuat terangnya kita ini jadi redup. Nah, dimaksud dengan malam gelap, ya ternyata kalau tidak ada terang di situ, itu akan menjadi gelap. Dan kita anak-anak terang itu kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan pada saat kita menanti kedatangan Tuhan. Nah, memang pada waktu kita berkata bahwa kita datang pada Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita, kita akan mendapatkan semangat yang baru. Pada saat kita berkumpul dengan teman-teman, kita dapat kekuatan yang baru. Itu memang hal yang akan kita dapatkan. Tetapi coba teman-teman kita semua renungkan kembali pada saat kita dalam pergumulan. Atau saya ambil contoh pada waktu kemarin sempat menunggu jadwal ujian, bimbingan tesis, menunggu kapan wisuda. Nah itu sebenarnya penantian yang lumayan menjenuhkan buat saya. Jenuh itu berarti kita tuh sudah di level sudah tidak bisa ditambah lagi ini menunggu, kayak sudah sampai di sini batas menunggu saya gitu. Jadi ada di masa itu dan kita perlu perhatikan sebagai anak-anak terang apa yang akan kita lakukan pada saat kita menanti itu. Apakah kita akan melakukan apa yang baik atau kita akan melakukan apa yang salah gitu. Sehingga kita yang tadinya ini terang, kita yang tadinya ini kita punya dampak buat orang lain, akhirnya kita menjadi makin redup. Tapi kita tidak sadar karena orang-orang berkata, "Enggak apa-apa, baik-baik Ji, enggak Ji, aman Ji." Tapi tidak sadar bahwa perlahan-lahan itu membuat kita semakin redup. Dan identitas yang Tuhan taruh dalam kita anak-anak terang itu kemudian mulai dicuri oleh iblis. Nah, firman Tuhan berkata bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, kita perlu untuk berjaga-jaga. Jangan sampai pada saat kita menanti kita tidak berjaga-jaga dan akhirnya ada celah di mana iblis mencuri apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita dan kita menjadi binasa kemudian gitu. Oke, Cerin silakan, sudah mengangguk-anggukkan kepala ini. Operator, sudah dikasih naik. Mic yang ini tadi mana wireless? Oh ya Kak, terima kasih Kak kesempatannya, terima kasih juga teman-teman untuk sharingnya yang luar biasa. Mohon maaf juga tadi saya terlambat. Terus yang saya mau sharingkan masalah pembacaan kita, saya renungkan tadi masalah, ini kan berkaitan dengan tema yang mengatasi kejenuhan ya Kak. Kalau masalah jenuh, kalau yang saya renungkan
itu biasanya berkaitan dengan seperti penantian yang lama atau kayak misalnya seperti kegiatan bukan kegiatan, saya menunggu itu kegiatan enggak sih? Kegiatan ya? Ya, kayak menunggu begitu. Dan saya secara pribadi adalah orang yang sangat tidak suka menunggu. Contoh, saya coba bawa kita ke ilustrasi. Saya kalau saya sudah tahu saya bakal dijemput sama bapakku pulang sekolah. Tapi kalau saya disuruh menunggu, masih bisa saja saya jenuh. Padahal saya sudah tahu pasti bapakku pasti akan datang. Terus saya renungkan, iya ya, apatah lagi hal ini yang masalah kedatangan Tuhan, hari Tuhan. Ini adalah sesuatu yang bahkan kita tidak tahu kapan datangnya. Kita tidak tahu kapan waktunya. Makanya Tuhan sudah menegur lewat pembacaan kita bahwa sifat manusia itu memang cenderung kadang jatuh sama hal seperti kejenuhan begitu. Sedangkan yang contoh tadi saya tahu kalau saya bakal dijemput sama bapakku, saya masih bisa jenuh, apalagi hal ini. Nah terus seperti yang Kak Santoso bilang tadi, seharusnya kalau kita tahu ini adalah sesuatu yang pasti bahwa Tuhan akan datang dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, entah kita keadaannya kita masih hidup atau sudah mati, itu kita tidak jatuh dalam kondisi kejenuhan. Betul itu. Dan coba saya renungkan lagi, bagaimana kita supaya tidak jatuh dalam kondisi jenuh yang seharusnya memang kita tidak boleh jenuh karena kita sudah tahu pasti bahwa Tuhan Yesus akan datang jemput kita, bahwa kita kembali kepada Tuhan, adalah kita harus hidup berakar dalam 3 poin utama yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman kalau Tuhan Yesus pasti akan datang, pengharapan saya terus berharap dengan tidak jenuh, dan kasih yaitu saling menasihati satu sama lain. Dan teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kita semua yang ada di sini, tolong jangan merasa kuat sendiri. Tidak ada kita bisa seorang diri. Tidak ada kita bisa seorang diri dalam kondisi apapun. Iblis terkadang menyerang kita dalam kondisi kita seorang diri. Iblis terkadang mengganggu pikiran kita dalam kondisi kita seorang diri. Dalam penantian kita untuk Tuhan Yesus datang nanti, tolong jangan sok kuat, tolong cari teman yang Kak Vero tadi bilang lebih dewasa mungkin dalam hal iman dan rohaninya, tolong cari komunitas. Saya kira teman-teman sendiri sudah merasakan, yang datang di sini juga sudah merasakan bagaimana itu teman-teman tidak bisa seorang diri. Dan itu tadi saya bilang, tolong jangan merasa kuat, cari teman, cari komunitas. Kejenuhan itu selagi kita masih hidup dalam daging itu bisa saja menyerang kita. Tapi kalau misalnya contoh saya dalam kondisi jenuh, tapi Kak Vero datang mengingatkan, kerjakan keselamatanmu, kita kan mau sama-sama finish strong begitu, kita mau sama-sama selesai di akhir sama-sama. Oh ya baik Kak, nah di situ saya kayak diingatkan lagi, di situ kayak saya dibaharui lagi imanku, pengharapanku akan Tuhan, akan kedatangannya Tuhan. Jadi inti yang dari saya sampaikan adalah, untuk sesuatu yang pasti saja kita masih bisa jenuh, apalagi untuk kedatangan Tuhan yang secara manusia kita tidak tahu kapan datangnya. Tetapi perlu diingat bahwa kedatangan Tuhan itu dan janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti untuk kita anak-anak percaya. Jadi seharusnya kita tidak jatuh dalam kondisi kejenuhan. Tapi bagaimana caranya tetap hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bagaimana caranya untuk hidup tetap dalam iman, pengharapan, dan kasih? Kita harus punya komunitas, kita harus punya teman untuk saling mengingatkan. Kita harus punya saudara dalam Tuhan yang harus saling mengingatkan. Mungkin itu dulu Kak dari saya. Oke, thank you Cerin. Nah, kita perlu iman, pengharapan, dan kasih. Kita perlu pengajaran yang benar setiap saat. Nah, kita juga perlu untuk tidak merasa kuat sendirian. Nah, kadang ada itu sifat-sifatnya kita tuh sering berdiam diri, ingin sendirian. Tama ya, sudah senyum-senyum di belakang. Jangan sendirian ya Tama ya. Jadi kita enggak bisa sendirian, karena Tuhan datang juga kemudian dia mengumpulkan murid-muridnya menjadi satu komunitas. Nah, kita jangan merasa kuat kalau kita sendirian menghadapi segala sesuatu. Cari orang yang bisa kita bagikan. Mungkin ya orang itu mungkin kalau misalnya kita punya masalah, misalnya kita butuh uang 150 juta dan sebagainya. Mungkin pada waktu kita cerita ke temannya kita mungkin
kita tidak akan dibantu satu rupiah pun, tapi minimal ada orang yang tahu kondisinya kita, ada orang yang tahu apa yang terjadi dengan kita gitu. Dan mungkin ada pertolongan-pertolongan tak terduga yang bisa kita dapatkan pada waktu kita belajar untuk terbuka dan menerima komunitas, menerima orang lain menjadi penolongnya kita gitu. Ya kalau kita belum menikah ya cari teman dulu gitu, maksudnya cari teman komunitas di mana kita bisa share. Oke, saya mau dengar suaranya Trias, silakan. Oh, silakan. Ya, Bes. Oh Trias, silakan ya Trias. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari pembacaan ini saya menangkap beberapa poin penting. Dari ayat 1 sampai 3 itu saya menangkap bahwa kedatangan Tuhan itu yang tiba-tiba. Jadi seperti Kak Vero tadi bilang bahwa kita tidak tahu, kita tahu Tuhan akan datang, tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Jadi untuk itu mungkin sering kita dalam kehidupan kita bertanya-tanya ya kapan Tuhan datang. Sampai-sampai kita jenuh. Untuk itu selagi Tuhan kasih waktu untuk kita, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita harus mempersiapkan diri kita. Seperti berjaga-jaga dan itu miliki kasih dan iman. Jadi kita harus bangun iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah kasih. Kita harus saling mengasihi, saling menguatkan, baik itu di komunitas gereja atau mungkin PMK di kampus misalnya. Jadi dimanapun itu kita harus menjadi berkat bagi orang. Jadi selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita manfaatkan itu. Karena Tuhan rindu kita itu selamat. Karena di dalam Kristus. Dan juga kita harus saling menghibur dan saling membangun di dalam komunitas seperti itu. Ya, thank you Trias. Lagi-lagi berjaga-jaga dan bangun iman, juga saling menguatkan gitu. Jadi lagi-lagi pada saat kita berjaga-jaga, kita perlu yang namanya membangun iman dan kita butuh komunitas. Ya, thank you Trias. Silakan William. Cek, oke terima kasih. Di sini saya mendapatkan, enggak, maksudnya saya pergabungan dari semua pendapat atau saran atau masukan dari kesimpulan. Teman-teman. Ya kesimpulan. Sorry ya kalau saya langsung simpulkan, enggak maksudnya begini. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-11 itu, yang tadi terus kita ingatkan soal karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. Jadi di ayat ini Tuhan mau kalau kita itu terus saling menguatkan dan jangan jalan sendiri. Kembali lagi pada komunitas, jadi seolah-olah kita ada di tempat ini bukan karena kita mau berjuang sendiri. Betul kan teman-teman? Betul. Mungkin jawabannya kita mungkin mencari kebenaran buat diri kita sendiri atau apapun itu yang berdampak bagi diri kita sendiri. Tapi ketika kita mendapatkan hal yang baik atau sesuatu yang baik dari komunitas ini, kita juga mungkin bisa membagikannya kepada teman-teman komunitas kita. Baik itu di Ground atau komunitas-komunitas apapun itu yang ada buat kehidupan kita. Untuk saling mendorong, bahkan saling mendoakan, dan saling mengingatkan. Karena inti dari semua ini Tuhan mau kalau kita tumbuh bersama. Jadi pertanyaannya bagi kita semua,
kalau kita merasa atau kita mendapatkan hal yang baik atau kita merasa bertumbuh dan kita sudah bisa menjadi dampak yang baik bagi teman-teman komunitas kita, pertanyaannya itu siapa kira-kira yang bisa kita kuatkan dan siapa yang kita bisa bantu untuk menjadi baik. Bukan cuma diri kita kan, pasti juga kita bisa melihat teman-teman kita yang mungkin dalam kesusahan kan mungkin, atau sedang membutuh pertolongan, atau mungkin butuh didoakan. Itulah gunanya komunitas bagi kita semua yang ada di sini. Apalagi kita semua masih sangat-sangat masih muda, jadi kita pakai masa muda kita bukan untuk jadi sia-sia. Yang mungkin semua akan terasa sulit tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, percayalah Tuhan akan terus bersama kehidupan kita. Mungkin cuma itu saya dapat bagikan kepada teman-teman. Shalom. Shalom. Oke, thank you William. Jadi William bilang kita harus saling menguatkan. Jadi kita perlu cari teman-teman yang mungkin sudah hilang-hilang dari komunitas, dari ground, ya Dimas ya, Tama, Nurensi. Teman-teman yang sudah mulai hilang dari pandangan gitu tiap kali ibadah, ini enggak muncul, itu tugas kita untuk mencari ya, sebenarnya bukan cuman koordinator ground, tapi kita semua yang ada di dalam ground itu kita harus punya hati untuk teman-teman kita yang sudah jarang muncul. Apa yang terjadi dengan dia itu harus harusnya kita punya hati untuk temannya kita, karena itulah gunanya komunitas. Jadi punya hati untuk teman-teman kita. Nah, saya belum dengar suaranya Noven. Silakan Noven. Cek. G. Oke, baik. Poin yang saya ambil itu ada di ayat yang ke-10. Berbunyi demikian, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi di poin ini saya menghimbau kepada kita semua harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Pada saat kita jenuh, kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena kalau hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, kita juga melihat bahwa perbuatan kita itu benar di hadapan Tuhan. Nah, berbicara tentang komunitas, sebelum kita menasihati orang, alangkah baiknya kita perbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu, supaya orang lain percaya bahwa kita itu sudah betul-betul benar, bukan sekedar menasihati saja, tetapi hidup kita ini sudah benar di hadapan Tuhan. Segitu, Kak. Oke, thank you Noven. Ya, kita perlu punya hubungan dengan Tuhan supaya semakin kita punya waktu untuk menanti, semakin kita tidak menjadi jenuh gitu. Kalau kita menantikan sesuatu yang istimewa, pasti kita akan menanti dengan penuh semangat. Ya, even waktunya lumayan lama, kita akan tetap bersemangat. Mau menyampaikan sesuatu? Kasih mic dulu ke Yabes. Tama. Sebenarnya saya mau kembali ke awal lagi ini. Iya, silakan. Kan kita disuruh berjaga-jaga karena kita enggak tahu kapan Tuhan datang. Apa tadi saya bilang? Oh, ini kayak saya ingat sekali pas baca ini ayat baru tadi pas dibawa
pas lagi makan kayak apa perikopnya itu judulnya berjaga-jaga. Jadi saya ingat kayak ada dulu lagu rap Sekoji. Dia cuma kok ini apa buat liriknya yang Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kayak di liriknya itu dia bilang kayak di Yohanes 2, Tuhan bilang nanti kau bakalan tahu Ji. Kau bakalan terjadi Ji gitu. Tunggu nanti ya, dia bilang begitu Tuhan Yesus di Yohanes 2 BD. Nah, apa tadi? Kayak betul tadi dia bilang Noven, kayak mungkin orang juga kalau saling menasihati, mungkin orang yang dinasihati juga mungkin bilang, siapa ini yang nasihati saya? Apakah kehidupannya sudah benar atau belum? Kayak itu kayak apa? Kita mungkin berfokus hidup berorganisasi tapi lupa hidup intim sama Tuhan. Kayak kita fokusnya hanya bersosialisasi saja, saling menasihati, tapi kayak sebenarnya hubungan pribadinya kita tuh belum dekat sama yang ciptakan kita begitu, yang sudah mati buat kita. Jadi pentingnya kita juga koreksi diri, tanya sama Tuhan sebelum kita menasihati orang lain atau juga dinasihati sama orang lain. Dan ada poin penting yang juga kita harus pelajari dalam dinasihati dan menasihati, yaitu respon yang benar. Kadang juga kalau kita dinasihati dalam komunitas kita mungkin ada yang baper atau apa, ada yang mudah tersinggung toh. Itu pentingnya kita kembali dekat sama Tuhan. Jadi kalau kita ada orang yang tegur kita, mungkin kita bertanya sama Tuhan, apa yang salah aku lagi Tuhan, apa lagi yang harus saya perbaiki. Mungkin ada teman komunitas yang datang rangkul kita, nasihati kita. Ya mungkin itu sebagai jawaban Tuhan. Kayak di bagian sini kok salah begitu, di bagian sini yang harus kau perbaiki. Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu salah satu poin penting juga di dalam berkomunitas. Harus saling menerima setiap respon dan harus menerima kalau direspon. Mungkin itu saya dulu. Kalau ditegur, kalau direspon, kalau ditegur. Kalau ditegur, ya. maksudnya responnya harus benar juga. Ya, oke. Itu yang perlu kita tanamkan dalam dirinya kita. Sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, tadi sudah dikatakan kita harus punya fondasi yang kuat dengan Tuhan, hubungan yang kuat dengan Tuhan, supaya kita tidak mudah tersinggung pada saat kita dikasih tahu mana yang benar. Nah, kadang itu masalahnya kita, apalagi masih muda, kita tuh suka tersinggung cepat gitu, suka cepat baper. Nah, saya juga pernah marah-marah sama Yabes waktu saya ditegur. Tapi pada saat saya kembali lagi merenungkan apa yang terjadi, apa yang dia sampaikan, ternyata benar ya, saya salah di bagian itu. Nah, kita perlu meresponi dengan benar apa yang disampaikan oleh teman-temannya kita, orang tuanya kita, pendetanya kita. Jangan sampai kita salah berespon. Nah, teguran itu bisa bermacam-macam, dari teman-temannya kita, dari dosen, dari pendeta. Jangan kita berespon ketika kita dengar khotbah, terus khotbahnya kena ke kita kayak, ini kayak memang sudah niat ini mau apa singgung saya di khotbah, mau permalukan kah atau apa. Tidak ada tujuan untuk mempermalukan. Yang ada adalah tujuan bagaimana Tuhan mau memperbaiki kita dari sisi yang salah itu, dari bagian yang salah itu, membenarkan kembali kita ke jalan yang lebih benar, jalan yang benar, karena bisa jadi kita sesat di jalan gitu. Kalau kita pakai pikirannya kita untuk meresponi. Masih ada? Silakan. Sebenarnya ini dari tadi saya mau bilang sebenarnya. Saya kayak dua hari ini kayak lihat postingan di Reels di Instagram soal rapture, pengangkatan. Maksudnya hari kedatangannya Tuhan. Sampai seorang Rita Wahyu pun, Ibu Rita Wahyu pun pernah sampai ketakutan
karena membaca sebuah buku yang tentang pengangkatan itu terjadi di tahun 90-an. Mungkin like postingannya. Nah, banyak orang, ini mungkin di luar dari kejenuhan ya, dari pembahasannya kita. Tapi banyak enggak yang kita lihat di media sosial sekarang, kayak sebenarnya Tuhan larang itu termasuk dosa. Kalau kita menebak apa yang Tuhan saja bilang suruh, kita enggak usah ikut campur begitu. Tapi banyak pendeta yang kayak meramalkan, sampai Ibu Lita Wahyu baca satu buku, itu pun buku tentang kalau tidak salah penulisnya itu orang Kristen. Kenapa sampai dia buat perhitungan kayak buat ramalan seperti itu. Dan itu kayak ada yang lebih anehnya, dia sebenarnya menolak tentang peramalan tentang kedatangan Tuhan, tapi ujung-ujungnya malah dia mengkalkulasi sendiri. Kalau 1 hari itu sama dengan 1000 tahun, dia malah mengkalkulasi sendiri kedatangan Tuhan, bukan kayak itu hal yang sama gitu maksudnya. Jadi kayak bukan urusannya kita enggak perlu terpengaruh sama postingan-postingan begitu. Kita sudah tahu kalau itu bukan bagiannya kita. Tuhan saja tidak mau kasih tahu kita karena itu bukan bagiannya kita. Dan ada satu hal yang penting lagi, ini soal berjaga-jaga. Di postingannya Bu Lita Wahyu itu dia cerita kalau di sinagoge, sinagog ya, tempatnya orang Yahudi. Nah, di tukang pengkhotbahnya itu, di depan matanya itu ada tulisan, intinya itu kita harus tahu dengan siapa kita berhadapan. Jadi si yang tukang sharing ini, dia harus benar-benar menyampaikan apa yang sebenarnya harus disampaikan. Jadi dia harus tahu dengan siapa dia berhadapan sebenarnya. Bukannya kita juga begitu harusnya, kayak kita harus saling menyampaikan sesuatu, menasihati teman-teman kita. Jangan bawa teman kita ke dalam yang hal-hal yang lebih jauh lagi daripada Tuhan. Kalau kita dengar khotbah juga, atau pendeta-pendeta juga kalau khotbah, kayak jangan ada tambah-tambahan di dalamnya. Dan kita harus saling berjaga-jaga. Maksudnya kayak jangan sampai kita malah membuat sesuatu hal itu makin buruk karena kita ingin menyampaikan hal-hal sebenarnya tidak berguna begitu. Mungkin itu saja dulu. Oke, thank you. Nah, ada satu bagian yang penting buat kita, yaitu mengenai masa dan waktu. Dikatakan firman Tuhan bahwa kita itu tidak tahu dan kita tidak akan tahu. Dan kenapa? Karena itu tidak penting. Mengenai kapan Tuhan akan datang itu bukan bagian kita. Yang penting adalah ketika Tuhan datang, apa yang sedang kita perbuat, gitu. Apa yang sementara terjadi dengan kita, apa yang sementara kita kerjakan. Nah, itu yang penting. Kenapa sih tidak dikasih tahu saja? Karena kalau kita sudah tahu kapan waktunya, di waktu yang masih panjang kita akan melakukan segala macam dosa. Tapi kalau kita tidak tahu kan kita akan berjaga-jaga. Kalau kita sudah tahu misalnya, oh nanti malam pencuri datang, ya kita akan berjaga-jaga malam ini. Kayak kemarin misalnya ada rusuh gitu. Oh malam ini semuanya jangan ke sini, jangan ke sini. Pasti semuanya akan melakukan hal itu karena sudah tahu kapan waktunya. Tapi coba kayak di firman ini, kayak kita tidak tahu kapan waktunya. Otomatis yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga. Nah sayangnya kita itu enggak seberjaga-jaga itu. Kita tuh enggak sepersiapan itu. Nah ada banyak kejadian di dalam Alkitab karena tidak berjaga-jaga itu akhirnya dia sendiri mengalami hal yang sangat miris. Atau berjaga-jaga kemudian dia menjadi lemah. Dan akhirnya tidak sampai pada apa yang Tuhan mau dia alami gitu. Teman-teman kalau pernah dengar cerita tentang bangsa Israel, mereka itu sebenarnya lagi dalam proses penantian untuk sampai pada janji Tuhan. Pada suatu masa di mana mereka harusnya mengalami kelimpahan, mengalami berkat, mengalami janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Tetapi karena kejenuhan, mereka mulai memikirkan apa yang terjadi di masa lalu. Mereka lebih memilih untuk bersungut-sungut karena kejadian yang mereka alami itu membuat mereka jenuh. Makan itu saja,
perang lagi, terus ndak bisa bikin ini itu dan sebagainya. Itu kemudian menjadi jenuh. Nah, pernahkah kita mengalami hal-hal yang seperti itu? Kegiatannya itu saja. Kayaknya kalau bikin ini sedikit asik deh. Kayaknya kalau misalnya kita ikut-ikut teman minum sedikit oke lah gitu, kayak maksudnya mengatasi kejenuhan gitu. Kita terpengaruh sama hal-hal yang asik yang tadi dibilang sama mengganggu konsentrasinya kita, merusak fokusnya kita gitu. Sementara kita menanti janji Tuhan, menanti kedatangan Tuhan. Nah, sekali lagi bukan bagian kita untuk menunggu, untuk mengetahui masa dan waktu, tapi bagian kita yaitu berjaga-jaga dan melakukan apa yang Tuhan mau. Gitu. Nah, saya mau dengar suara Elsa. Silakan Elsa. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Vero. Tentang 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Di sini setelah kita membaca, kita mungkin lihat ada 2 tema, yaitu berjaga-jaga dan menjadi terang. Seperti yang Kak Vero bilang, kita semua tahu bahwa kita tidak tahu. Tidak tahunya apa, yaitu kedatangan Tuhan. Nah, tadi sempat saya dengar Kak Vero bilang, kita tidak seberjaga-jaga itu. Di sini saya melihat ada 2 sikap ekstrim atau ada 2 kesalahpahaman umum yang berkaitan dengan berjaga-jaga ini. Yang pertama, itu ada orang yang mengabaikan pentingnya berjaga-jaga ini. Seperti apa itu? Ya orang yang hidup seenaknya. Mungkin contohnya ya teman-teman bisa lihat di sekeliling kita. Terus yang kedua, orang seperti apa itu? Dia yang beranggapan bahwa berjaga-jaga itu berarti dia menanti. Jadi dia tidak melakukan apa-apa. Jadi dari kedua sikap kesalahpahaman ini, mungkin kita mengoreksi diri apakah kita termasuk dalam bagian itu atau bagaimana. Dan mungkin kalau kita merasa kita sudah merasa berjaga-jaga nih, berarti mari kita tingkatkan. Melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui mungkin pelayanan-pelayanan kita, dan seperti yang teman-teman semua sudah katakan bahwa melalui komunitas kita yang bertumbuh bersama. Kemudian yang kedua yang tentang menjadi terang, ya seperti yang kita ketahui bahwa kita harus menjadi dampak, menjadi contoh dimanapun kita berada, di dunia kampus yang masih kuliah dan baik di dunia kerja. Saya tadi sempat berpikir tentang menjadi terang ini, terlintas di kepala saya seperti kata Bernadia, itu saya salut dan bangga sama anak FKM-nya Unhas yang dorang taci itu. Biasa saya lihat mereka itu selalu ikut dalam kepanitiaan dan selalu mereka yang ambil bagian. Nah, dari contoh-contoh kecil itu kadang saya, wah, orang Kristen juga bisa. Dan mereka ya selalu kayak ikut kegiatan. Kadang selalu saya juga like story-nya, jadi kayak saya juga termotivasi. Mungkin teman-teman yang dalam dunia pekerjaan juga bisa melakukan itu, apalagi yang di dalam dunia kampus. Jadi kesimpulan saya mungkin tentang 1 Tesalonika ini, yaitu Tuhan mau kita didapati Tuhan dalam keadaan siap dan dalam keadaan yang setia. Dan seperti yang kita ketahui dan kita yakini bahwa penantian dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Terima kasih. Wow, luar biasa. Thank you Adi Elsa. Jadi coba kita pikirkan kembali, kita ada di ekstrim yang mana. Yang tadi kita ada di orang yang hidup seenaknya, tadi kata firman Tuhan, dan atau kita di bagian orang-orang yang diam aja gitu, ndak melakukan apa-apa pada saat kita menanti. Ya menanti aja, menunggu aja. Ya, sudah jelas bahwa kita semua punya tugas di tempat kita masing-masing, di dunia ini, di gereja ini. Nah, sekarang saya mau kita untuk berpikir, kira-kira pada saat kita menanti,
Hal apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak menjadi jenuh? Nah, sebelum itu ada yang mau saya sampaikan bahwa di ayat yang ketiga dikatakan apabila mereka mengatakan semua damai, aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Nah, ini berbicara tentang pengaruh. Bisa saja berbicara tentang godaan-godaan yang datang dalam kehidupannya kita. Bisa saja itu hanya timbul di dalam pikiran kita, terbersit kayak aman ji. Sudah mi berdoa kemarin hari Minggu jadi sekarang aman ji. Atau sudah ibadah hari Minggu jadi aman. Jadi hari ini ya Anda perlulah gitu. Atau pengaruh dari orang lain juga bisa. Orang-orang yang tidak tidak seiman atau mungkin tidak punya value yang sama dengan kita, tidak ingin berjaga-jaga. Jadi bisa saja itu akan mempengaruhi kita pelan-pelan. Mungkin enggak yang kayak langsung tarik, kok ayo begini-begini. Tapi pelan-pelan itu akan masuk dan merusak pikiran kita yang semula. Kita menanti Tuhan dengan begitu semangatnya, pelayanan berapi-api. Lalu kemudian karena ada pengaruh, karena kita berpikir kalau enggak pelayanan aman sih. Ternyata kalau enggak datang pelayanan biasa-biasa aja. Kalau enggak datang ground aman sih gitu. Kita memikirkan tidak apa-apa kalau enggak datang, tapi sebenarnya itu pelan-pelan akan meredupkan terangnya kita tanpa sadar dan itu berbahaya buat kita. Nah, kalau kita tidak menjadi terang ya sayang sekali gitu pengorbanannya Tuhan. Kemudian menjadi sia-sia karena sebenarnya tidak menjadi sia-sia tapi karena pilihan kita sendiri yang tidak mau menjaga apa yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Oke, lumayan memakan waktu lama karena kita mau bertanya lagi. Karena kita lumayan banyak jadi puji Tuhan. Saya percaya kita semua sangat diberkati dengan firman ini. Mau menyampaikan sesuatu silakan. Dia sudah pegang-pegang mic. Tadi yang seperti disinggung juga kayak kejenuhan itu biasa datang di kehidupannya kita. Sama kayak bangsa Israel, mereka jenuh, mereka jadinya bersungut-sungut. Tapi ada satu gambaran kayak bagaimana seorang atlet harus bekerja keras untuk tetap kuat dalam perlombaan. Maksudnya di sini kayak menjadi seorang atlet itu memang betul-betul harus latihan terus dan latihannya itu terus sih memang, tapi untuk menjaga konsistennya gitu. Mungkin seorang atlet juga merasa jenuh karena latihannya itu terus juga, tapi kalau dia tidak lakukan itu, dia bakalan kehilangan kekuatannya, dia bakalan kehilangan mungkin kekuatan ototnya atau apa. Jadi dia bisa kalah begitu. Dia bisa kalah sama keadaan. Mungkin dia bisa kalah sama orang-orang yang lebih giat, lebih bisa menahan kejenuhannya begitu. Mungkin begitu juga kehidupannya kita. Banyak hal yang membuat kita jenuh karena kejadiannya itu saja, kegiatannya itu saja. Tapi ada satu hal yang menarik, kalau kita setia melakukannya, bukankah itu akan menjadi kekuatan buat kita? Bukankah itu salah satu hal kita berjaga-jaga agar kita tidak jatuh, agar kita tidak menjadi lemah. Sama kayak Tuhan bilang, Tuhan janji bukan tidak ada masalah. Kan masalah biasanya buat kita jenuh atau merasa bagaimana, membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi bukankah itu sebuah proses untuk kita semakin menjadi seperti serupa dengan Tuhan. Mungkin itu saja. Wow, thank you. Jadi itu hal yang disampaikan, apa yang harus kita kerjakan pada masa penantian kita, meskipun ada masa di mana kita akan menjadi jenuh. Tapi saya ambil satu poin bahwa kita harus fokus pada apa yang akan kita dapatkan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga, kita akan tetap melakukan itu. Tapi kalau kita tidak tahu atau kita
masa bodoh sama apa yang akan terjadi di masa depan, ya kita tidak akan konsisten. Misalnya kayak tadi Yabes bilang, kalau dia tidak konsisten olahraga, dia akan kehilangan kekuatan. Nah, sama kayak beberapa sharingnya orang tentang pelayanan, waktu dia melayani kemudian dia merasa jenuh sama apa yang dia lakukan karena kesalahannya itu saja. Tapi di sini diingatkan lagi bahwa kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan harus berusaha lebih keras kepada diri kita sendiri untuk mengatasi kejenuhannya kita. Ternyata kita perlu terus berlatih setiap saat supaya kita konsisten menjaga kekuatan atau pertumbuhan imannya kita. Yang tadi yang paling penting adalah kita paham konsekuensi dari pilihannya kita. Kalau kita tidak menjaga, kalau kita tidak berlatih, berarti kita akan menjadi lemah, kita akan kalah. Tapi kalau kita berjaga-jaga dengan apa yang perlu kita lakukan, kita akan tahu, kita akan menuai hasilnya. Silakan Cerin, selanjutnya GG. Ini terkait pertanyaan yang tadi ya? Oke, silakan. Apa pertanyaan tadi kah? Anda Ji. Cek, oke. Setelah saya baca ini juga terus dengar juga yang apa yang disampaikan sama teman-teman terkait berjaga-jaga dan kejenuhan tadi, saya coba menangkap masalahnya itu ada pada kegiatan kita yang kita lakukan secara berulang-ulang, tetapi tidak bermakna. Makanya konsep berjaga-jaga itu menjadi kejenuhan dalam kehidupannya kita. Ketika Tuhan Yesus bilang berjaga-jagalah supaya kamu siap ketika saya datang, seharusnya itu kita juga implementasikan dalam kehidupannya kita. Ada motivasi yang harus kita taruh dalam kehidupan sehari-harinya kita. Bukan cuma sekedar katakanlah pelajar yang datang ke sekolah hari Senin sampai Sabtu hanya untuk belajar. Tapi kita lupa bahwa kehidupan kita sebagai pelajar tujuannya nanti untuk apa? Ya untuk memberkati orang dalam pekerjaannya kita, dalam ilmu yang kita dapat dan lain sebagainya. Ketika kita menganggap sebagai seorang siswa itu hanyalah sebuah rutinitas, tidak ada maknanya sama sekali, wajar kalau misalkan kita jenuh. Tapi kalau kita taruh dalam hati kita, kita adalah siswa yang ingin dipersiapkan Tuhan untuk punya makna hidup yang jauh lebih besar, saya yakin hidup kita tidak akan jenuh. Pasti ada kehidupan yang mau kita kerjakan jauh lebih besar dari hanya sekedar seorang siswa. Jadi menaruh makna dalam tujuan hidup kita itu penting supaya kita tidak jenuh. Saya coba deep dive juga ke konteksnya Cerin tadi. Dikatakan kalau misalkan bapaknya jemput dia, terus dia menunggu, dia rasa jenuh. Kalau kita mau sadar apa tujuan dari bapaknya Cerin mau jemput Cerin, mungkin dia pikir saya mau jemput anakku supaya dia lebih aman. Ketimbang Cerin ini pulang sendiri, mungkin naik kendaraan umum, mungkin bisa kenapa-napa di jalan. Kalau kita taruh motivasi kita menunggu untuk hal itu, pasti kita mau sabar. Kita tahu tujuan kita menunggu itu supaya apa yang diinginkan dan apa yang tidak diharapkan dari orang tua kita, dari bapaknya Cerin, itu tidak terjadi. Jadi alasan untuk jenuh itu bisa teratasi kalau kita punya motivasi yang jelas. Motivasi bahwa Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Apa yang kita lakukan hari-hari ini bukan hanya sekedar itu-itu saja. Tapi apa yang kita lakukan ini untuk memberkati orang lain, untuk mengerjakan pekerjaan yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupannya kita. Tapi terkadang kita sebagai manusia itu kan luput dari yang namanya kesadaran diri. Bahwa kita ini sebenarnya sedang tidak dalam motivasi yang jelas. Kita lupa kalau hidup kita ini mau mengerjakan sesuatu yang besar untuk Tuhan. Makanya di ayat
di terakhir tadi, saya lupa ayat keberapa, kita disuruh untuk saling menasehati. Kita disuruh untuk mencari komunitas gitu. Nah, disebutkan juga sama Cerin tadi, jangan mau sok kuat, jangan mau berharap pada diri sendiri. Dan untuk mendapatkan nasihat itu, kita perlu menanamkan yang namanya value keterbukaan yang sudah kita pelajari kemarin di ground kita masing-masing. Bagaimana kita mau menasehati orang kalau misalkan kita tidak terima keterbukaan dari teman kita. Bagaimana kita mau dapat solusi dari orang lain kalau misalkan kita tidak mau terbuka sama temannya kita. Terbuka pun tidak harus kepada teman, terbuka kepada Tuhan Yesus pun itu langkah pertama yang harusnya kita lakukan. Kalau kepada Tuhan sendiri kita tidak mau terbuka, bagaimana Tuhan mau menyatakan solusinya, mau menyatakan pertolongannya dalam kehidupannya kita kalau misalkan kita sendiri tidak mau berharap kepada Tuhan. Jadi ya itu sih yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Wow, thank you Gege. Jadi kita harus punya motivasi yang benar. Jadi supaya kita tidak bosan dengan kegiatan kita, ground lagi. Atau pelayanan kita, persiapan lagi buat ground, persiapan lagi fusion ground, atau saraba lagi, baca Alkitab lagi. Tapi kalau kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu supaya kita menjadi berkat buat orang lain, kita punya pemahaman yang benar, kita tidak akan menganggap kegiatan kita itu semuanya hal-hal yang rutinitas, hal-hal yang biasa saja, tapi kita tahu bahwa itu semua adalah persiapan buat kita menjadi orang-orang yang bisa dilihat oleh orang lain itu ada bobotnya, ada nilainya, ada maknanya. Kalau dia datang ke gereja ini tuh jadi beda gitu. Jadi maksudnya bukan jadi aneh ya, tapi jadi ada manfaatnya dia kalau datang ke sini. Dia tuh anaknya tuh kalau datang ke sini tuh dia orangnya itu rajin, orangnya tuh bertanggung jawab kalau dikasih pelayanan. Orangnya seperti ini, dia tuh suka ketawa dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menganggap kalau kita tidak paham apa yang Tuhan mau kita belajar lebih, memahami apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, kita akan menganggap kegiatan kita ini rutinitas. Kalau enggak datang nanti di-chat sama Kak Esra. Kalau enggak datang nanti kita enggak dikasih masuk ke dalam list pelayan yang bisa melayani di gereja ini. Itu motivasi yang salah. Karena sebenarnya Tuhan menempatkan kita di tempat ini adalah untuk kita bertumbuh semakin ke arah yang Tuhan mau, semakin ke arah Kristus. Jadi hari ini kalau masih ada motivasi yang kayaknya masih kurang benar, masih ada motivasi yang datang untuk memenuhi absen 3 bulan masa pra-pelayan, itu motivasi yang benar-benar salah. Karena Tuhan Yesus benar-benar rindu supaya kita secara pribadi punya pertumbuhan iman gitu, pertumbuhan yang perubahan hidup, punya pandangan yang benar kita tentang apa yang sementara terjadi. Thank you, Ge. Sebelum saya ke Cerin, Anjas belum menyampaikan apa-apa dari kemarin. Oh ya. Oke. Ya. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Beberapa poin yang saya dapat dari pembacaan kita pagi hari ini, khususnya bagaimana Paulus memperingatkan kepada kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Sudah banyak yang dibahas tadi oleh teman-teman semua, sudah banyak yang disampaikan, dan juga di sini saya dapatkan poin bagaimana kita harus berjaga-jaga. Kembali lagi ke berjaga-jaga ya. Di sini Paulus mengajarkan bahwa supaya kita itu tidak tidur, dalam artian kita tidak tidur dalam kerohanian kita. Tapi bagaimana kita berusaha supaya kerohanian kita itu semakin dikembangkan, atau hubungan kita dengan Tuhan itu semakin hari semakin bisa dilihat orang. Bagaimana kasih Kristus itu terpancar
teman-teman sampaikan bahwa kita harus berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang, karena hari Tuhan tidak ada yang tahu kapan waktunya. Nah, oleh sebab itu disampaikan bahwa kita harus terus berpakaian iman atau berpakaian kasih, dan tentunya kita harus selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, ini teman-teman sampaikan tadi bahwa kita harus hidup terus berjaga-jaga, terus senantiasa melakukan setiap kebenaran. Tapi ada satu hal yang saya dapatkan dari pembacaan ini, bahwa walaupun kita sudah hidup benar, walaupun kita hubungan kita dengan Tuhan sudah mungkin dianggap sudah baik, tapi dalam kehidupan kita tidak memiliki kasih. Itu sama halnya hubungan kita dengan Tuhan itu hanya sia-sia kalau tidak dilandasi dengan kasih. Karena orang percaya, orang yang takut akan Tuhan itu pasti kehidupannya selalu terpancar kasih Kristus melalui kehidupan. Nah, di sini juga diajarkan supaya kita selalu siap sedia, selalu waspada. Waspada dalam hal memelihara hubungan kita dengan Tuhan, menjaga hubungan kita melalui doa-doa kita, bahkan firman yang kita baca setiap hari, setiap saat, itu akan menjaga hubungan kita, dan akan membuat kita semakin kuat berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Nah, juga kehidupan kita itu sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan, tentunya kehidupan kita harus jauh daripada yang namanya dosa. Mungkin ada dosa yang tidak disengaja dilakukan, ataupun mungkin kita sadar bahwa yang dilakukan itu adalah hal yang tidak baik. Jadi di sini mari kita tetap hidup dalam kebenaran dan tetap hidup dalam kasih. Kita saling mengasihi. Mungkin ada di antara orang-orang sekitar kita mungkin menyakiti kita atau berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan buat kehidupan kita. Tapi yang saya tekankan di sini, tetap tanamkan kasih dalam kehidupan kita. Karena saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dan saya percaya juga kita akan bisa melakukan hal-hal seperti itu sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan dalam kebenaran dan kasih itu akan dilakukan kita sebagai orang-orang yang percaya dan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang telah difirmankan Tuhan, mari kita jaga, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Anjas. Bahwa kita semua adalah anak-anak terang, dan pastinya terang itu punya cahaya yang maksudnya adalah kita tuh punya dampak buat orang-orang sekeliling kita. Bagaimana kita menjaga terang kita dengan membaca Alkitab, berdoa, dan punya komunitas supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak baik untuk kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Thank you Anjas. Cerin, silakan. Oke, 3 menit Kak, izin.
Semangat pagi. Semangat guys. Oke, jadi yang saya mau sampaikan Kak, yang pertama dari semua pembahasan kita mengenai pembacaan kita 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, saya catat poin pertama bahwa kita harus hidup bersama dengan saudara-saudara kita yang punya iman yang sama, kasih yang sama dan pengharapannya yang sama. Dan bukan hanya ikut rutinitas tapi saling menyalakan. Bukan hanya ikut kegiatan-kegiatan kita di tempat ini yang sudah disediakan untuk terus membuat kita terjaga, untuk terus membangun iman kita, tapi juga saling menyalakan api, saling menyalakan roh yang mungkin sudah padam, saling mengingatkan satu sama lain. Dan terus yang kedua, kalau kita sudah mau belajar untuk hidup bersama dalam komunitas, pemahaman kita akan komunitas itu harus benar bahwa kita di komunitas ini adalah orang yang sama-sama dibentuk, kita bukan orang yang sempurna. Seperti kayak Abes tadi bilang, mungkin pemikiran kita biasa muncul kayak kenapa dia nasihati saya, kenapa dia ingatkan saya, begitu kayak dia sudah benar enggak hidupnya, sudah bisa enggak atasi ini, kenapa dia sok-sok mengingatkan saya. Nah kalau berarti itu pemahaman kita mungkin belum benar tentang komunitas, bahwa kita itu adalah orang yang sama-sama dibangun. Kak Vero pun yang saya secara pribadi, saya melihat Kak Vero orang yang imannya dan rohaninya lebih dewasa dibanding saya. Makanya kalau saya ada apa-apa saya cerita ke Kak Vero ataupun Kak Esra. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dari banyak hal yang mungkin tidak saya lihat, banyak hal yang mungkin Kak Vero tidak sampaikan ke saya yakin dan percaya Kak Vero juga masih dibangun akan hal itu, masih diproses sama Tuhan akan hal itu. Jadi kalau kita pandang komunitas adalah tempat yang kita saling bertumbuh, saling diproses, dan kita memang sedang dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan, maka kita pasti akan saling menerima kalau kita diingatkan satu sama lain. Terus yang ketiga, tadi supaya kita terjaga juga itu tergantung dengan responnya kita. Kalau pemahaman kita sudah benar, tolong responnya kita dibuat benar juga. Karena tidak ada saudara seiman kita atau saudara-saudara kita yang dalam Tuhan mau lihat kita jatuh. Tuhan pasti datang, kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan pasti datang. Saya rindu, saya selalu sampaikan ini Kak, saya rindu saya melihat teman-teman semua kalau misalnya lagi ibadah raya 3 atau lagi menyanyi atau pujian penyembahan, saya biasa kayak melihat ke belakang begitu atau lihat ke kiri kananku yang kayak wow Tuhan, kayak jiwa-jiwa yang kau taruh di sini, yang kayak orang-orang yang kau percayakan ada di sini, saya mau lihat mereka juga nanti sama-sama Tuhan. Kayak saya mau lihat mereka kalau saya juga nanti bertahan sampai akhir. Pasti Tuhan tolong bertahan sampai akhir. Saya juga mau lihat Trias, mau lihat Elsa, mau lihat Kak Santoso. Saya juga mau lihat dia sementara menyembah Tuhan nanti di kehidupan yang kekal. Jadi kayak itu yang terlintas di pikiranku kalau kayak lagi pujian penyembahan, saya lihat anak-anak Gold Sisi atau jemaat Tuhan kayak terima kasih Tuhan kalau kayak mereka mau tergabung di sini, kayak kalau mereka mau membawa hidup mereka di sini dengan segala keterbatasan mereka dan keterbatasan kita juga sebagai leader, tapi kayak mereka mau membawa hidup mereka untuk dibangun di komunitas ini, kayak itu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Dan saya juga titip, kayak mau pergi noh. Saya juga mau sampaikan kepada kita semua bahwa hal yang disampaikan sama GG tadi, masalah ke diri sendiri dulu, yang kayak kita tahu bahwa Tuhan pasti mau datang kita untuk mendatangkan mau jemput kita dan mau datang untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Itu tidak akan tercapai kalau kita tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi seperti yang Kak Yabes bilang lagi tadi, boleh kita pelayanan terus di sini untuk kita tetap terjaga, boleh kita pelayanan terus ikut ground dan lain sebagainya untuk kita tetap terjaga. Tapi kalau tidak ada hubungan pribadi sama Tuhan, itu betul-betul tidak akan kita alami. Kayak itu jangan sampai kalau kayak kita pelayanan terus tapi tidak ada hubungan pribadi sama Tuhan, pasti ada saja hal yang miss, kayak bisa saja motivasi kita sudah berbelok atau kayak kita lupa bahwa sesungguhnya apa yang kita kejar di dunia, apa yang kita lakukan di pelayanan kita. Jadi bangun juga hubungan pribadi, karena dari misi kita, apa yang kita pikirkan terus itu akan terpancar keluar, dan apa yang terpancar keluar itu akan menghasilkan perbuatan, dan apa yang menghasilkan perbuatan itu akan menghasilkan karakter, dan apa yang menghasilkan karakter itu akan menjadi budaya kita. Dan kalau kita hidup dalam budaya yang benar, pasti kita akan sama-sama saling membawa dalam tujuan yang benar. Terima kasih Kak. Wow, thank you Cerin sudah memberi simpulan kumpulan pergabungan luar biasa. Terima kasih Cerin, terima kasih. Ya, saya mau memberikan kesempatan buat teman-teman, siapa tahu ada yang ingin menyampaikan sesuatu buat kita semua sebelum kira-kira 3 menit lagi kita akan mengakhiri sharing kita.
William? Sudah selesai digabungkan? Oke. Tadi ada yang saya pikirkan tapi saya lupa. Oh iya, pada saat kita menanti janji Tuhan, kita tuh perlu kenal dulu siapa yang berjanji sama kita. Pada saat kita menanti janji seseorang, kita perlu kenal dulu siapa yang berjanji sama kita. Supaya kita tuh ndak hilang kepercayaan. Kita kalau misalnya ada orang yang pernah janji sama saya misalnya pinjam uang, terus dia tidak kembalikan uangnya. Nah, pada saat dia menjanjikan lagi, apa yang teman-teman pikirkan? Apakah saya akan percaya lagi? Tentu tidak. Nah, kita perlu kenal sama yang berjanji sama kita. Nah, bagaimana caranya kita kenal sama pribadi yang berjanji sama kita? Ya, kita harus punya komunikasi. Kita harus bangun hubungan itu. Sama Tuhan juga sama. Kita harus membangun hubungan sama Tuhan. Supaya kita tetap percaya bahwa janjinya Tuhan ini ndak akan sia-sia. Kita tidak menanti hal yang sia-sia. Kita menanti sesuatu yang benar dan pasti. Nah, punya hubungan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Supaya kita bisa menanti dengan tidak jenuh. Supaya kita bisa sampai pada penggenapan akan janji Tuhan, akan firman Tuhan. Ada yang ingin menyampaikan buat kita semua, mungkin ada hal yang kita lupakan pada saat kita menanti janji Tuhan atau menanti apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita tentang kedatangannya atau tentang doa yang belum terjawab, tentang kejenuhan rohani kita. Mungkin ada saran dari teman-teman, saya kasih kesempatan 1 menit. Simon, tetap tersenyum. Tetap memasak. Nah, itu saya percaya kita semua sudah. Atau Fani mau menyampaikan sesuatu? Iya. Oke, jadi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Memiliki motivasi yang benar selama ikut Tuhan, kenal pribadinya. Bagaimana kita memiliki motivasi yang benar? Kita harus kenal dulu pribadinya Tuhan Yesus. Supaya apapun yang kita kerjakan, kita tahu bahwa ada suatu pribadi yang merindukan yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga pada saat kita pun merasa di titik yang kejadian-kejadian buruk menimpa kehidupan kita, entah itu menimpa orang-orang di sekeliling kita, terus kita lihat dengan mata kita, saya ini menanti Tuhan, saya pelayanan, kenapa kejadian ini jadi dalam kehidupan saya? Nah, itu juga bagian dari kejenuhan, itu juga bagian dari rasa mulai dalam tanda kutip kita mulai ragu sama Tuhan atau masa menanti kita itu menjadi mulai redup semangatnya kita karena apa yang ada di sekeliling kita, yang kita lihat, yang kita dengar, bahkan atau mungkin yang kita alami. Jadi berjaga-jagalah teman-teman semuanya yang sementara menonton, berjaga-jagalah dalam iman kita. Kita harus tetap terjaga alias jangan menganggap semuanya baik-baik saja. Jangan sampai kita tidak punya persiapan, tidak melatih diri, tidak membiasakan melatih diri dengan keras pada diri sendiri, kita akhirnya tidak menemukan, tidak menggenapi. Janji Tuhan itu tidak tergenapi dalam kehidupan kita. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan Kak Santoso? Sudah, Trias? Resti, kata-kata hari ini? Tidak ada? Simon, kata-kata hari ini? Paham. Kia, aman dalam masa berjaga-jaga. Jenny, silakan. Iya, thank you Kak. Tadi pas baca ayat Alkitab tadi, kepikiran apa yang buat kita sering kali kurang berjaga-jaga. Terus kupikir kayaknya karena kurasa waktu itu masih banyak dan masih bisa besok, masih bisa nanti begitu. Jadi yang mungkin bisa
saya dan teman-teman pelajari adalah kita bangun kesadaran kita akan sifat waktu. Waktu itu berjalan ke depan, tidak ke belakang. Kita tidak bisa putar waktu, waktu tidak bisa menunggu kita. Mungkin kita punya kesadaran itu, tapi coba mari kita singgung lagi kesadaran itu. Pertama itu kesadaran akan waktu, sifat waktu. Kedua, bangun kesadaran akan apa yang kita tunggu di dunia ini. Dan sambil menunggu itu seperti yang kakak sudah tambahkan tadi, kita kenali dulu Tuhan kita. Sambil menunggu kita mempersiapkan diri, kita belajar lagi mengenal Tuhan. Dan ya itu. Ya, thank you Jenny. Sepertinya kita melupakan itu ya. Ternyata ada hal yang berbahaya juga ketika kita tidak mengetahui masa dan waktu kedatangan Tuhan. Kalau tadi ketika kita tidak tahu, sebagian atau mungkin orang-orang akan berjaga-jaga. Tapi ada orang yang ketika tidak tahu, dia akan menganggap masih lama, belum ji datang besok, belum ji datang, bisa ji nanti persiapannya. Nah, bahayanya adalah ini datangnya tiba-tiba dan kita tidak tahu. Jadi ada alangkah baiknya kalau kita kedapatan siap. Sungguh malang ketika kita tidak punya persiapan. Kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Silakan ya Bes. Saya enggak tahu ini teman-teman tadi sudah bahas atau belum. Astaga. Dari awal lagi. Dari awal lagi. Tapi di sini di ayat 3 dibilang, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa, intinya itulah. Nah, di sini ternyata kalau secara singkat mungkin pandanganku pendek atau bagaimana, tapi yang saya lihat di sini zona nyaman. Kadang kalau kita berpikir kita nak berjaga-jaga dan lihat situasinya baik-baik, aman-aman, tidak ada apa-apa terjadi. Tapi ternyata di sini dibilang, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Zona nyaman itu seperti kita tahu itu killing inside. Asik. Kayak membunuh kenyamanan. Di sini bilang semuanya damai dan aman, tapi ternyata tiba-tiba kebinasaan datang gitu. Jadi pentingnya berjaga-jaga itu agar kita tidak selalu di zona nyamannya kita begitu. Kita harus selalu, kalau Simon mungkin anak teknik mesin, dia selalu maintenance mesin-mesin, apakah ada yang rusak. Jadi kalau misalkan mesinnya jalan, kenapa tiba-tiba rusak? Ternyata lupa dicek, ternyata tidak berjaga-jaga dengan mesinnya. Mungkin itu saja. Iya, kenapa kita tidak mau berjaga-jaga? Karena kita lebih suka dalam keadaan yang nyaman. Berjaga-jaga itu kadang kan bikin kita capek ya. Berjaga-jaga harus baca Alkitab, harus pagi-pagi harus bangun duduk berdoa, harus pergi ke ground. Itu kalau kita berjaga-jaga kan ada hal yang perlu kita lakukan, dan dalam pikiran kita tuh kalau misalnya kita enggak tahu, tadi kayak Gege bilang, kita akan merasa capek, akan merasa jenuh. Padahal ya kita perlu keras terhadap diri sendiri, jangan mau ada tertipu dengan zona nyaman yang killing inside kata Yabes. Ya akan membunuh dari dalam karena kita merasa semuanya baik-baik saja gitu ya. Jangan tertipu dengan keadaan. Ada lagi? Tama? Oh silakan. Oke, silakan. Kita masih punya 24 Tiba-tiba aja jam. teringat pertanyaan ini. Jadi untuk kita renungkan semua yang hadir pada malam hari ini dan yang menonton tayangan ini terkait berjaga-jaga, di halaman terakhir buku kehidupanmu, apa yang kamu mau lakukan di situ atau apa yang Tuhan mau dapati di kamu begitu. Sudah ada enggak jawabannya di kita masing-masing atau sedang mencari jawabannya? Ya begitu Kak, di halaman terakhir buku kehidupanmu, kamu mau didapati Tuhan sedang apa begitu. Karena saya ditanya begitu Kak, terus saya kayak apa ya, kayak ditampar begitu kayak belum ada tujuan akhirmu, kayak belum ada. Ya karena itu berjaga-jagalah. Oke, thank you. Oh tepuk tangan dulu. Iya. Oh Dimas, silakan Dimas.
Oh enggak. Oh, iya. Apa yang mau Tuhan dapati kita di hari ketika Tuhan datang. Dan satu hal yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita, hiduplah seperti sebentar lagi Tuhan mau datang. Seperti 1 jam lagi atau 1 menit lagi Tuhan mau datang. Supaya kita tetap dalam posisi berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan berarti kita tidak tidur-tidur ya, itu salah. Tapi kita perlu berjaga-jaga dalam arti kerohanian kita harus tetap bertumbuh, tetap menyala. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi Tama? Oke, Noven? Adielsa? Nurensi? Dimas? Oke. Mau jika bertanya Bu, perumpamaan soal ini, wanita yang dikasih apa lampu? 5 gadis bodoh, 5 gadis Oh iya, yang Gulita. apa? Obor. Itu salah satu apa perumpamaan soal itu Kak juga. Yang tidak siap-siap. Itu sama tanya. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita tidak ada persiapan, kita tidak bisa menyongsong mempelai karena keadaan lagi gelap. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu kapan mempelai datang. Nah, kisah 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana ini, sebenarnya gadis-gadis ini tuh kayak apa dibilangnya, pagar bagus, apa di sini bilang? Pagar ayu. Jadi mereka ini yang mengantar. Di daerahku namanya pagar bagus loh. Jadi mereka tuh 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini tugasnya ngapain? Tugasnya itu menyambut mempelai, mengantar ke dalam. Jadi mereka ini semua lagi menanti mempelai mau datang. Tapi ada yang persiapan dengan minyak, ada yang enggak. Jadi yang bisa masuk otomatis yang bisa ke sana gitu karena ada terangnya. Ada terang, ada sesuatu yang bisa menuntun mereka ke sana dan menanti mempelai itu. Jadi perumpamaan tentang gadis yang bodoh dan gadis bijaksana bisa menjadi pilihan kita ya, mau jadi yang mana, mau jadi yang bodoh atau yang mau jadi yang bijaksana. Bijaksana berarti kita menggunakan waktu kita dengan maksimal, dengan baik seperti yang Tuhan mau. Gitu ya, baca Alkitab, pelayanan, layani Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Melayani Tuhan. Ya melayani Tuhan bukan berarti harus di gereja dan ya bukan berarti juga kita bilang begitu terus kita tidak mau pelayanan, bukan seperti itu. Sungguh bersukacita kalau kita bisa melayani jemaat-jemaat Tuhan yang datang. Oke, ada lagi satu hal yang ingin disampaikan? Ya bes. Nanti selesai ini kumpul di kamar ya, nanti ada satu dulu. Oh, jam 7 Di. Oke. Terakhir. Mau kampus. Apa? Saya ingat sekali keluarganya siapa? Vito sama Holly. Oh ya. Saya kaget juga mereka ternyata punya waktu di jam 10 malam kalau mereka saat teduh berdoa bersama-sama meskipun mereka jaraknya jauh-jauhan begitu. Tapi bukan itu suatu hal yang baik dalam komunitas, maksudnya dalam lingkup keluarganya kita sambil berjaga-jaga. Saya ingat sekali Vito bilang, iya bro kita ini begitu karena kita harus berjaga-jaga. Saya anggap keren itu. Saya anggap keren keluarganya. Maksudnya meskipun mereka dibilang orang yang sibuk, tapi itu hal yang keren. Oh tadi apa ada miss ini. Tadi dibilang kayak itu bukan sesuatu yang bagus. Iya. Perbaiki. Mungkin karena bangun tadi 3:30 persiapan baca materi. Wah luar biasa. Itu hal yang baik ya dalam persiapan keluarga, mempersiapkan anak-anaknya. Orang tua mempersiapkan anak-anaknya. Itu jadi kita harus punya persiapan juga. Saya kalau mau tanya apa sih persiapan yang sudah kita lakukan?
kita sudah ini, sudah itu. Saya yakin dan percaya sebagai anak-anak Tuhan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita belum tahu, ya ini kita belajar supaya kita jadi tahu. Ya hari Minggu kita datang itu supaya kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Jadi pada saat kita datang ke gereja, kita harus membawa pertanyaan itu. Hari ini saya mau Tuhan kasih tahu apa? Apa yang Tuhan mau saya lakukan pada saat saya berjaga-jaga. Oke, sudah jam berapa ini? Sudah mau 7:30 ya. Luar biasa. Kita akan menutup saraba kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama. Dan biarlah kebenaran ini tidak berlalu begitu saja dan tertanam dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami rindu supaya Tuhan membantu kami, menolong kami, Roh Kudus, dalam persiapan kami, penantian kami, dalam berjaga-jaganya kami, supaya ada tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami, biar kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang Tuhan mau menopang kami, menguatkan kami, mengarahkan kami ke jalan yang benar, ke arah Kristus, semakin pertumbuhan iman kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kami semua yang belajar pagi hari ini, buat orang-orang yang mendengarkan juga, buat setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan, biarlah semuanya hati pikiran kami dibaharui oleh Tuhan sehingga kami tidak menjadi jenuh ketika kami menanti janji Tuhan, sebab kami tahu pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Berkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, yang dalam pekerjaan, dalam masa penantian, entah itu penantian untuk pekerjaan atau punya keluarga ataupun menanti kehadiran anak dan lain sebagainya, penantian akan pendidikan mereka yang ingin diselesaikan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan nyata dalam segala pergumulan dari jemaat Tuhan, bahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa juga buat pemimpin rohani kami tempat ini, Pastor Esra sekeluarga, Pastor Peter sekeluarga, biar terus ada urapan yang daripada Tuhan, sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan di GBI Oikumene ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan kiranya firman Tuhan ini benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami akhiri saraba kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Wih, baru bangun sudah mengantuk.